judulnya adalah Navigating My Accounting Career Across Border. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan sesi ini, saya akan perkenalkan diri dulu. Mungkin sebagian besar memang tahu saya, cuman karena saya pernah mengajar ya. Tapi mungkin ada yang baru di AKD 1 belum pernah mengenal saya. Nama saya Rizka Indri Arfianti. Ya, saya akan menjadi MC sekaligus moderator untuk acara hari ini. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Profesor Hanif Ismail. Beliau juga sebagai Ketua Program Studi Akuntansi. Kemudian Bernard Haidir, Pak Bernard Haidir, pembicara kita hari ini. Kemudian seluruh dosen akuntansi yang berkenan hadir, dan seluruh mahasiswa yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara hari ini. Bukan karena terpaksa kan ya, wajib gitu ya. Oke, kuliah umum hari ini akan disampaikan dalam 2 bahasa ya, bilingual ya, in English dan bahasa ya. Jadi karena kebetulan pembicara kita sudah tinggal belasan tahun ya, puluhan ya malahan ya di luar negeri. Ya, oke. Kita mulai dengan sambutan yang akan diberikan oleh Pak Dekan kita ya. Kepada Pak Hanif Ismail saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Bernard Haidir, SE CPA Australia ya. Yang saya hormati teman sejawat dosen hadir hari ini, Bapak Sugi Suhartono dengan pasukannya AKD 1. Coba sekali lagi, AKD 1 berapa orang? Tunjuk tangan. Yang agak tinggi, Pak ini matanya sudah agak susah. Ada dari Pak Sugi itu ya. Oke, terima kasih. Wah, langsung dipuji oleh dosennya, ini paling rajin nih. Iya, mestinya berapa? 35. Kakak tingkat Ananda. Jadi beliau adalah angkatan tahun 1999. Sudah lahir belum? Belum ya? Oke, ya. Sudah lahir ya, jadi sudah langsung bekerja di kantor akuntan publik nomor 1 dunia. Apa itu? PwC ya, PricewaterhouseCoopers. Belum aja wisuda sudah bekerja ya. Nah, beliau 3 tahun di PwC, kemudian 3 tahun berikut beliau bekerja di kantor akuntan publik terbaik dunia juga, namanya Ernst Young ya, EY. Tapi EY Singapura. Nah, beliau tinggalnya di Singapura 3 tahun ya, sebagai ya Mas ya masih di sana di Singapura, permanent resident. Kemudian 3 tahun di sana melalui profesi akuntan ya, beliau ini certified practicing accountant Australia. Alhasil lulus sebagai CPA. Melalui profesi inilah beliau pindah dari Singapura ke Australia. Sampai hari ini sudah 13 tahun di Australia, sudah PR juga, permanent resident di Australia. Kita semua ya, kita mau berpetualangan ke mancanegara ya, melalui profesi accounting tadi. Beliau ngantor sampai jam 1 tadi ya, ngantor, yaitu work juga ya, ke Ananda semua yang sudah hadir.
dan terima kasih yang tak terhingga kepada kakak tingkat dari Ananda yang betul-betul mau menyediakan waktu. Ya, jangan lupa tonton YouTube ya. Itu Mas Bernard Haidir sudah diwawancarai oleh Bu Rizka ya. Sudah nonton videonya? Ya, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Po Bernard, manggilnya Po Bernard aja ya kalian ya, supaya lebih akrab gitu ya. Beliau lulus di S1 akuntansi, dulu masih namanya STIB ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IB, di tahun 2003, kemudian sudah lulus dan mendapatkan professional membership dari Certified Practicing Accountant CPA Australia. Dan kalau dari pengalaman pekerjaannya, tadi mungkin sebagian sudah disebutin oleh Pak Hanif ya. Di November 2003 diterima bekerja di PricewaterhouseCoopers Jakarta. Kemudian di November 2006, jadi 3 tahun kemudian pindah ke Ernst & Young Singapura ya. Di Singapura sendiri ada 1, 2, 3 perusahaan pindah-pindah gitu ya. Sampai di tahun 2011, September 2011 pindah ke General Motor di Melbourne ya. Di Melbourne sendiri ada 1, 2, 3, 4 suka pindah-pindah sampai di 5 ya, 5 perusahaan sampai di perusahaan terakhir di bulan Januari, mulai bulan Januari 2022 sampai sekarang di EBOS Group ya, dan posisi sekarang adalah Financial Controller di EBOS Group Melbourne. Oke, kita sambut saja Pak Po Bernard Haidir ya, silakan. Okay, so my name is Bernard, so everyone has heard my name. Everyone heard what Pak Hanif mentioned briefly about me, what Bu Rizka mentioned about me as well. So I just want to say thanks for coming here today so that I can share my story, because it's a story. So just relax and don't be too tense, okay? I prefer this to be an interactive chat. So everyone's career life is different, and each one will have their own stories to tell. But only one thing is the same. They all need to have a starting point. And my career life starts So my career life starts here. So right at this moment, in that picture, when my name was called and followed with a formal academic title of Sarjana Economy for the first time, I still remember the date like it was yesterday. It was the 6th of November 2003. Not because the date is printed on the photo. There. It's not because of that. But like what Pak Hanif said, because 3 days before that day, on the 3rd of November, I started my career life with PwC as an auditor. A lot of people almost couldn't believe that I managed to pass all the tests and able to work for one of the best accounting firm in the world. Manajernya cuma tanya pengalaman saya di kuliah, suruh diceritain yang paling mengesankan. Dia cuma mau denger itu doang. Dia nggak tanya skill, dia nggak tanya belajar apa, dia nggak tanya nilainya berapa. Yang dia mau cuma denger saya cerita pengalaman saya yang paling mengesankan. Yang saya mau share di sini adalah pada saat
Itu 2 tahun setelah saya kerja di PricewaterhouseCoopers Indonesia, salah satu karyawan di situ kenalannya yang punya perusahaan. Nah itu kan, dan segudang alasan lainnya lah yang menurut saya pada saat itu kayaknya saya nggak bisa. Pengalaman saya, kalau misalnya saya stay di sini, tinggal sama orang tua, pergi kerja, pulang, lapar, makanan udah ada. Kalau zaman dulu belum ada Gojek, jadi makanan itu harus nyari. There are ways out there. Sesuatu yang belum pernah saya lihat, sesuatu yang belum pernah saya pelajari, tapi mereka menerapkan cara itu di luar. Dan satu lagi bisnisnya yang ada di luar negeri, jadi saya pegang semuanya. 86 total company. Konsolidasi, koordinasi audit, bikin technical accounting memo. Pegang tadi ya, poinnya kayak tadi yang di slide terakhir ya, jangan takut nih ya. Buktinya nih, Koberna juga bisa melakukan itu gitu. Kemudian kalau IPK nilainya kecil, jangan putus asa. Pasti banyak yang jauh lebih tinggi dari ini kan. Nah, UKM-nya juga bukan yang UKM Gary langsung ketawa-tawa. Ya, jadi jangan takut untuk bermimpi. Kemudian tadi apa satu lagi, perbanyak soft skill-nya ya. Oke, kalau gitu saya persilakan yang mau bertanya, mumpung di sini ada Koberna yang bisa menjelaskan. Baik sekali, saya sendiri banyak sekali mendapatkan inspirasi Mas Bernard ya. Ternyata tadi di awal nyatakan suka naik gunung ternyata ya. Palme ya, ternyata suka naik gunung. Jadi memang Mas Bernard ini ternyata mengambil rute yang tidak datar ya, suka mendaki gitu. Nah yang kedua adalah tadi menarik nih ya, ternyata ini tepuk tangan untuk kita semua, kurikulum program studi akuntansi kita sudah setara dengan internasional. Saya paling penting ya. Tapi level fundamental itu ada 8 subjek. Nah 7 mata kuliah ya, tadi itu ada di antaranya ya, accounting and reporting, auditing dan seterusnya, itu 7 subjek tadi. Itu oleh Australia, CPA Australia sudah dinyatakan setara. Observasinya menarik sekali sih. Saya belum pernah kepikir untuk hobi mendaki sama tantangan, tapi mungkin ada benernya. Tapi ya memang nggak mudah lah. Saya yakin nggak mudah. Tapi kalau misalnya diulang lagi, kan saya udah tahu hasilnya nih, udah tahu perjuangannya. Kalau diulang lagi, saya ditanya mau nggak ngejalanin lagi? Mau. Ini untuk mancing saja. Nanti yang lainnya ya. Satu hal, Koberna, aja ya. Yang saya tangkap dari beberapa tadi yang disampaikan, yang pertama ya, ini adalah keberanian menurut saya. Keberanian itu penting. Yang kedua, eksekusi. Ternyata saya lihat dari mungkin saya pertama tanya dulu ya, IPK-nya berapa dulu Pak? 3, saya tadi kelewatan 3,11. Tuh 3,11. Harus yang IPK-nya 3,5 ke atas atau yang sudah kumlot harus melamar ke Big Four. Jadi ini dorongan motivasi dari teman-teman bahwa yang pertama adalah berani dulu, berani, ya kan?
Kita berani dulu. Berani itu berarti nyusun dulu, berani nyusun keberanian. Setelah itu baru dieksekusi. Eksekusi ternyata tadi saya ambil contoh. Pada saat kita sudah bekerja, kalau kita mau menambah level kita, mengupgrade lah ya, mengupgrade mungkin pengalaman kita, ternyata juga harus berani untuk melangkah ke tempat atau perusahaan yang lebih baik lagi. Makasih ya. Yang mau nanya? Nama saya saya terima di 2003 jurusan akuntansi. IPK saya 316. Pak, menurut Bapak tuh kan Bapak udah keluar kayak ke Singapura, Australia, itu lebih suka di Singapura atau Australia? Kerjanya. Role-nya kan beda-beda. Tapi etos kerjanya juga beda. Jadi yang kalau di Singapura itu, orang Singapura itu pekerja keras, saya harus akui. Masuk pagi, jam 6 sore, yang harusnya jam kerja itu 5, jam 6 sore itu banyak yang belum pulang. Jadi dulu waktu saya kerja di sana, kalau mau pulang jam 5 sore, itu berasa aneh banget. Karena kantornya masih penuh. Terus mereka kerja juga super cepat. Karena tenaga kerja di sana mahal. Jadi orang rangkap-rangkap kerjaan yang dulunya di Indonesia mungkin dikerjain 2 orang, bersama 1 orang. Di Australia, yang kenapa saya suka di sana, fokusnya adalah work-life balance. Jadi hal yang lumrah buat saya keluar dari kantor jam 5 sore atau sebelum itu. Pagi masuk, suka-suka saya, datang jam berapa? Kadang jam 9, kadang jam 8 ya udah datang. Kadang jam 10 kurang. Ya boleh. Pas dari Bapak dari Singapura ke Australia itu, Bapak mau pas Bapak pindah dari Singapura ke Australia itu, Bapak mau melanjutkan lagi atau ada channel? Berhenti kerja dan pindah ke situ tanpa pekerjaan. Sampai di Melbourne baru cari-cari kerja. Oke, tadi kan Bapak udah bilang kan pernah kerja di PwC sebelumnya. Nah itu selain pengalaman, apakah IPK sepengaruh itu? Terus yang kedua, pas di Singapura itu kan Bapak juga kerja di EY. Nah itu dilihat dari karena recruitment, karena udah pernah kerja di PwC atau dilihat juga IPK-nya Bapak? Mungkin lihat IPK cuma Pricewaterhouse. Jadi saya nggak pernah ditanya ijazah, nggak pernah ditanya IPK selain di Pricewaterhouse. Itu juga mungkin karena itu pekerjaan pertama. Jadi kan nggak ada referensi lain selain akademik. Jadi Pricewaterhouse dulu minta transkrip nilai sama ijazah fotokopi dikasih. Saya mau nanya, tadi kan Bapak bilang pas interview yang ditanya itu pengalaman kan selama kuliah. Nah pengalaman selama kuliah yang paling relevan buat orang tuh ngeliat kita oke tuh apa ya Pak? Masih. Bukan jawaban pengalaman kuliah pelajaran, tapi jawaban yang saya kasih adalah pengalaman kuliah organisasi. Saya dulu cerita ikut UKM, belajar apa di organisasi, jadi apaan, ngapain aja. Termasuk saya cerita
pengalaman saya di promover naik gunung ke sana sini, dan manajernya impress karena mereka gak banyak yang modelnya kayak gitu, karena mereka kan yang modelnya serius-serius gitu ya. Jadi ada cerita yang unik, mereka bisa ingat. Itu hal yang penting sih. Jadi kamu cerita nggak harus, tergantung model pertanyaannya ya, tapi kamu cerita nggak harus yang monoton. My name is Angelica. Hai Angelica. Yes. You've been in a lot of struggles and mistakes on your path to success, and I want to ask you if you can give us some tips so we could avoid the same struggles you've been through. Thank you. Alright. Mau dijawab dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? It's up to you. Okay. It's a lesson. It's a lesson where I experience through my own choice of life, and because I experienced that through my own choice, I enjoy every moment of it. That is also why I mentioned before, if I could turn back time and being asked if I will do it again, I will. Even though I know the result, I know all the experiences that I've been through, I'm still gonna do it again. I hope that answers your question. Yes, thank you so much. Akuntansi, saya mau nanya, tadi kan di moto terakhir ada Dare to Dream, Explore and Excel, Your Global Career Awaits. Kan nggak semua anak muda kayak kita mahasiswa berani mencoba explore hal baru. Kayak Koko tadi dari Singapura ke dari Melbourne itu nggak ada pekerjaan. Itu gimana cara tips dari Koko buat anak muda buat explore? Saya nggak berniat untuk kasar, tapi mungkin yang perlu dipikirkan adalah saya nggak mau jagoan kandang. Jadi kalau cuma bisa di Indonesia cari kerja, bisa jadi ini, bisa jadi itu, karena saya punya a big advantage being a local. Gak perlu izin kerja, bahasa lancar, kan sama-sama Indonesia. Peraturan ngerti, sekolahan belajar. Tapi kalau saya keluar, saya bisa buktiin kalau saya itu gak jagoan kandang. Saya juga bisa kok di negeri orang. Jadi kan Bapak kan pas sampai di Melbourne itu kayak nyari-nyari kerjaan. Itu kayak having a hard time to get a job because there are foreigners. So jadi kayak kalau untuk broke barrier itu gimana? Itu ngomongan nggak salah. Australia punya working culture, mereka akan prefer Australia. Itu udah pasti. Terus dari bahasa juga kita udah tahu kita foreigner. Begitu buka mulut langsung ketawa. Dari nama juga mereka bisa tahu. Oh ini bukan Australia. Tapi yang ada dalam pikiran saya waktu itu adalah kalau kamu nggak ketuk pintunya, kamu nggak akan pernah tahu pintu mana yang terbuka. Ya kan? Jadi jangan ditanya berapa banyak lamaran yang saya masukin, ratusan pada saat itu. Jadi mikirnya kalau orang matanya ditutup, kamu pegang pistol, dikasih sasaran di ujung, suruh tembak. Tembak 3 kali sama tembak 3000 kali, kemungkinan kenanya. Nah, jadi ya jawabannya. Jadi terus berjuang, jangan berhenti. Pasti suatu hari pintunya kebuka. Yang saya perlu, saya yakin kok saya bisa kerjain kerjaannya. Yang saya perlu cuma opportunity-nya aja untuk ketemu orangnya, untuk bisa meyakinkan kalau saya bisa. Jadi pada saat interview,
Jelasin. Kalau kamu memang udah pernah kerjain kerjaannya, kamu akan tahu detailnya. Nama saya Miriam Putri Paramita, angkatan 2020. Sebelumnya saya mau tanya, kenapa Bapak memilih untuk ambil CPA di Australia? Kenapa nggak di Indonesia atau di Singapura udah ambil Certified Public Accountant yang dulu? Atau emang Australia lebih kayak membutuhkan atau yang Indonesia kurang membutuhkan atau gimana gitu? Terima kasih Pak. Ya. Jadi bentuknya CPA. Dulu gelarnya AK, akuntan. Kalau misalnya kamu punya kalau kamu lulus di kuliah negeri, kamu dapat gelar AK, atau kalau kamu lulus di swasta, kamu bisa ambil lagi untuk dapat gelar AK, kemudian gelarnya BAP belakang. Jadi namanya bulan CPA Australia. Bukan bulan CPA lah. Terus zaman dulu itu, kalau kamu kerja di accounting firm di PricewaterhouseCoopers salah satunya, professional membership itu nggak wajib. Dulu saya nggak niat untuk jadi partner, jadi yang nggak mau. Terus pas pindah ke Singapura itu dulu juga nggak wajib di sana, optional. Jadi saya pikir daripada buang-buang duit, saya nggak ambil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ko Bernard ini menjadi inspirasi buat kalian semuanya untuk bisa meraih mimpi kalian, ya. Jadi tadi jangan takut untuk bermimpi. Semoga kalian dari pelajaran yang didapatkan bisa sukses di kemudian hari. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Kita foto bersama dulu ya.